Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang al-hadis, memahami hadis berdasarkan kualitasnya sahih, hasan, dan dhaif. Kelompok 2 yang beranggotakan 1. Rismanur Snaini, 2. Aulina Tiadifti Rahma Fitra, 3. Auliana Nuranisa. Pengertian hadis sahih, hasan, dan dhaif. A. Hadis sahih. Menurut etimologi, sahih merupakan lawan dari sakit, baik itu secara fisiknya, majas bagi hadis dan untuk semua pengertiannya. Sedangkan menurut terminologinya, hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh yang adil lagi kuat daya ingatannya, dan terhindar dari syadz serta cacat, atau dalam bahasa lainnya hadis yang memenuhi syarat sebagai hadis sahih. Sahih merupakan kalimat mustaq dari kalimat soha, yashihu, suhan, wasihatan. Artinya sembuh, sehat, selamat dari cacat, benar. Sedangkan secara istilah yaitu itasola sanaduhu binaklil adlil dzabiti an mislihi ila muntahahu min ghairi syuddudi wala illat. Apa yang sanadnya bersambung dengan periwayatan yang adil, dobit, memiliki hafalan yang kuat dari awal sampai akhir sanad dengan tanpa syadz dan tidak pula cacat. Adapun hukum menggunakan serta mengamalkan hadis sahih adalah wajib sesuai dengan ijma ahli hadis dan segolongan ahli usul dan para fuqaha. Maka ia merupakan salah satu dasar syara seorang muslim, tidak ada lapangan untuk meninggalkan mengamalkannya. B. Hadis hasan. Menurut etimologi, hadis hasan sifatnya musyabbah dari al-husna, berarti jamal atau beautiful. Sedangkan menurut terminologi, hadis hasan merupakan hadis pertengahan antara hadis sahih dan hadis dhaif, atau juga suatu hadis yang bersambung sanadnya dan diriwayatkan oleh orang yang adil, ringan kedobitannya, dan orang yang semisalnya tanpa ada syadz dan cacat. Hasan secara bahasa adalah sifat yang menyerupai dari kalimat al-husna, artinya indah, cantik. Akan tetapi secara istilah yang dimaksud dengan hadis hasan menurut Ibnu Hajar al-Asqalani yaitu ma ittasola sanaduhu binaklil adlilladzi haffana dabituhu an mislihi illa muntahahu min ghairi syuddudi wala illat. Apa yang sanadnya bersambung dan periwayatannya yang adil, hafalannya yang kurang dari awal sampai akhir sanad dengan tidak syadz dan tidak pula cacat. Hukum menggunakan hadis hasan sama dengan hadis sahih untuk dijadikan hujah, sekalipun tidak sama kekuatannya. Karena itulah para ahli fikih berhujah dengannya dan mengamalkannya. Begitu pula mayoritas ulama hadis dan usul, kecuali mereka yang berpendirian keras memasuki hadis hasan ke dalam bagian hadis sahih, seperti Imam Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Huzaimah, dengan tetap berendirian bahwa hadis hasan bukanlah hadis sahih yang jelas-jelas sahih sejak semula. C. Hadis dhaif. Menurut bahasa, dhaif antonim kuat, yaitu lemah secara maknawinya. Sedangkan menurut istilah, dhaif adalah hadis yang tidak terkumpul pada
padanya sifat hadis hasan karena hilangnya salah satu atau lebih dari satu syarat untuk mencapai status kesahihannya. Al-Baihaqi dalam kitab Nazamnya menyatakan tiap hadis yang dalam tingkatan lebih rendah dari hadis hasan maka hadis itu adalah hadis dhaif yang banyak macamnya. Dhaif secara bahasa adalah kebalikan dari kuat, yaitu lemah, sedangkan secara istilah yaitu malam yajma'u sifatul hasanah bi faqdi syarti min syuruti. Apa yang sifat dari hadis hasan tidak tercakup atau terpenuhi dengan cara hilangnya satu syarat dari syarat-syarat hadis hasan. Adapun hadis hasan dhaif ada dua, yaitu hukum meriwayatkannya, yang mana menurut ahli hadis yang lainnya boleh meriwayatkannya hadis-hadis dhaif, sedangkan mempermudah dalam sanadnya tanpa menjelaskan kedhaifannya, menyalahi hadis-hadis maudhu, maka sesungguhnya hal itu tidak boleh meriwayatkannya kecuali bersama penjelasannya kedhaifannya, asalkan dengan dua syarat. Yakin pertama, bila mana tidak berhubungan dengan masalah-masalah akidah seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kedua, bila mana tidak untuk menjelaskan hukum-hukum syariah yang berhubungan dengan halal dan haram. Adapun hukum mengamalkan hadis dhaif, jumhur ulama menyatakan bahwa hal itu disukai dalam masalah fardailul amal, akan tetapi dengan tiga syariat yang telah dijelaskan oleh Ibnu Hajar, yakni asalkan kedhaifannya tidak sangat kuat, hadis tersebut masuk di bawah hadis ma'mul, dan asalkan tidak berkeyakinan ketika mengamalkannya sebagai suatu ketetapan, akan tetapi hanya sekedar untuk contoh hadis sahih hasan dhaif. Contoh hadis yang sahih adalah sebagai berikut. Hadatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malika anil ngani bani Syihab an Muhammad di bani Jubari bani Mutami'i an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bituri. Rawahul Bukhari. Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah mengkhabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Muhammad bin Jubair bin Mathami dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam sholat maghrib surat At-Tur. Riwayat Bukhari, kitab azan. Contoh hadis hasan adalah sebagai berikut. Hadatsana Qutaibatu hadatsana Ja'faru bin Sulaiman Dubai an Abi Imrani Jauni ani abni bi Bagri bani Abi Musa Ash'ari qala Sami'tu abi bihazratil adu wanis yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwaba balhanati ta'tadila li Yusuf al-hadis. Telah menceritakan kepada kamu Qutaibah telah menceritakan kepada kamu Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imran al-Jauni dari Abu Bakar
bin Abi Musa al-Asy'ari. Ia berkata, aku mendengar ayahku berkata ketika musuh datang, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah bayangan pedang. Hadis riwayat At-Tirmizi bab abwabu fadaili jihadi. Derajat hadis tersebut adalah hasan karena semua perawi dalam hadis tersebut thiqah kecuali Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Contoh hadis dhaif ada sebagai berikut. Ma aghrajahu tarmin mi'idi min tariq hakimil asram an Abi Tamimatil Hujami an Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man atahanido au imra'atan fi duburiha au kahuna faqad kafarra bima anzala ala Muhammad. Apa yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari jalur Hakim al-Atsrami dari Abi Tanimah al-Hujani dari Abi Hurairah dari Nabi SAW berkata, barang siapa yang menggauli wanita haid atau seorang perempuan pada duburnya atau seperti ini, maka sungguh ia telah mengingkari dari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkata Imam Tirmizi setelah mengeluarkan atau takhrij hadis ini, kami tidak mengetahui hadis ini kecuali hadis dari jalur Hakim al-Atsrami. Kemudian hadis ini didhaifkan oleh Muhammad dari segi sanad karena di dalamnya sanadnya terdapat Hakim al-Atsrami, sebab didhaifkan pula oleh para ulama hadis. Berkata Ibnu Hajar mengenai hadis ini di dalam kitab Taqribut Tahdzib, Hakim al-Atsrami pada rawi tersebut adalah seorang yang bermuka dua. Syarat-syarat untuk hadis dikatakan sahih, hasan, dan dhaif. 1. Hadis sahih. Adapun beberapa syarat agar suatu hadis dapat dikatakan hadis yang sahih adalah sebagai berikut. 1. Bersambung sanadnya, artinya tiap-tiap perawi dari perawi lainnya benar-benar mengambil setelah langsung dari orang yang ditanyanya dari sejak awal hingga akhir sanadnya. Adilnya para perawi, artinya tiap-tiap perawi itu seorang muslim balik, bukan fasik, dan tidak pula jelek perilakunya. Kuatnya hafalan para perawinya atau dobit, artinya masing-masing perawinya sempurna dan ingatannya baik berupa kuat ingatan dalam dada maupun dalam kitab. Tidak ada syad, artinya hadis itu benar-benar tidak syad dalam arti bertentangan atau menyelisihi orang yang terpercaya lainnya. Tidak ada ilat, artinya hadis itu tidak ada cacatnya dalam arti adanya sebab yang menutup tersembunyi yang dapat menciderai pada kesahihan hadis, sementara zahirnya selamat dari cacat. 2. Hadis hasan. Adapun syarat hadis dikatakan hadis hasan jika telah memenuhi semua persyaratan hadis sahih, namun yang membedakannya adalah dari segi perawi tidak sempurna atau kurang sempurna hafalannya, sehingga disebutlah dengan hadis hasan. 3. Hadis dhaif. Syarat hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat dari hadis sahih dan hasan dikarenakan terdapat cacat-cacat pada rawinya, baik tentang keadilan maupun kedhabitan dan tidak bersambungnya sanad, karenakan ada seorang rawi atau lebih yang digugurkan atau saling tidak bertemu satu sama lain.
Klasifikasi hadis sahih, hasan, dan dhaif. 1. Hadis sahih. Klasifikasi hadis hasan terbagi menjadi dua macam, yaitu hadis sahih li dzatihi adalah hadis sahih yang memenuhi syarat-syaratnya secara maksimal, seperti yang telah disebutkan di atas. Hadis sahih li ghairihi adalah hadis sahih yang tidak memenuhi syarat-syaratnya secara maksimal. Misalnya rawinya tidak adil tetapi tidak sempurna kedabitannya. Bila jenis ini dilakukan oleh jalur lain, semisal ia menjadi sahih li ghairihi. Dengan demikian, sahih li ghairihi adalah hadis yang kesahihannya disebabkan oleh faktor lain karena tidak memenuhi syarat-syarat secara maksimal. Misalnya hadis hasan yang diriwayatkan melalui beberapa jalur bisa naik derajat dari hasan ke derajat sahih li ghairihi. Hadis hasan terbagi menjadi dua, yaitu hadis hasan li dzatihi adalah hadis yang memenuhi segala syarat-syarat hadis hasan. Syarat untuk hadis hasan sebagaimana syarat untuk hadis sahih, kecuali bahwa para rawinya hanya termasuk kelompok keempat atau syaduk, atau istilah lain yang disetara atau sama dengan tingkatan tersebut. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis dhaif yang bukan yang dikarenakan rawinya pelupa, banyak salah, dan orang fasik, yang mempunyai mutabi dan syahid. Hadis dhaif yang karena rawinya buruk hafalannya, tidak dikenal identitasnya, dan mudallis atau menyembunyikan cacat, dapat naik derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi karena dibantu oleh hadis-hadis lain yang semisal dan semakna atau banyak perawi yang meriwayatkannya. 3. Hadis dhaif. Klasifikasi hadis dhaif ditinjau berdasarkan cacat pada keadilan dan kedabitan rawinya terbagi menjadi 4 macam, yaitu hadis maudhu adalah hadis yang diciptakan serta dibuatkan oleh seseorang atau pendusta, yang ciptaan itu dinisbatkan kepada Rasulullah SAW secara palsu dan dusta, baik disengaja maupun tidak. Hadis matuk adalah hadis yang pada dasarnya adalah seorang rawi yang tertuduh dusta. Hadis munkar adalah hadis yang pada dasarnya terdapat rawi yang jelek, kesalahannya banyak, kelengahannya atau tampak kefasikannya. Hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang makbul yang menyalahi riwayat orang yang lebih utama darinya, baik karena jumlahnya lebih banyak ataupun lebih tinggi dari daya hafalannya. Hadis majhul adalah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang rawi yang majhul atau tidak diketahui keberadaan dan kepribadiannya. Contoh hadis sahih dan hasan dhaif.